Kita kan umat Islam pernah di Spanyol 800 tahun, Bang, ya kan? Iya, tapi ya itu hilang. Nah, itu ada sejarahnya juga. Ini makanya kita mau ceritain. Ketika diserbu terakhir, Benteng terakhir takluk. Nah, Raja Ferdinand sama Ratu Isabel itu mengeluarkan Edict of Expel, surat perintah pengusiran. Jadi umat Islam itu dikasih 3 pilihan. Masuk Kristen, kalau nggak mau keluar dari Spanyol, nggak boleh bawa harta benda. Kalau nggak mau juga yang nomor 2, maka harus dibunuh. Oke sob, selamat datang di channel Teman Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen ngos-ngosan. Ngos-ngosan. Episode 4. 4. Iya. Ya. Episode 3 kayaknya masih dalam tahap pengerjaan. Iya, 4. Iya. Itu. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustadz Carlos Abu Hamzah Bersama Mang Udik. Nah, yang hari ini kita akan ngebahas masalah toleransi. toleransi. Bener oh, ya? bener. Toleransi. Kan mau liburan soalnya. Kan mau liburan nih, yang biasanya akhir tahun nih kan terjadi polemik nih. Iya, benar. Apa nggak toleran dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ini, Tad. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi dan bagaimana Islam menghadapi toleransi ini? Iya, benar. Oke. Bismillah. Langsung aja, Tad ya. Yang pertama ini kan akhir-akhir ini nih, Islam ini kan sering dianggap agama yang intoleran. Intoleran, Mas. Iya. Atau anti kebinekaan. Iya. Untuk apa benar seperti itu, Tad? Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat sih arti dari toleran itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia kan begini, sikap membiarkan, membolehkan orang yang punya keyakinan ajaran agama lain misalnya ya, itu beda dengan kita, itu kita biarkan, kita bolehkan. Kita nggak ngomong menghormati ya, soalnya nanti ada dari pembahasan lain kalau menghormati itu. Pokoknya ini menghargai, membiarkan, membolehkan gitu. Itu intoleran. Tidak mengganggu berarti. Ada mau. Kalau intoleran berarti kebalikannya. Jadi orang lain harus ikut kita, ikut pemahaman kita. Kita nggak membiarkan kalau ada keyakinan yang beda dengan kita. Itu intoleran kan. Nah, Mang Udik kalau untuk tahu apakah Islam itu toleran atau enggak, atau sebuah ajaran agama itu toleran atau tidak, itu kita bisa tahu dari 2 bukti sebenarnya. Bukti yang pertama, prinsip ajaran agama tersebut itu toleran apa enggak. Tuh. Yang kedua, perjalanan sejarah agama ini. Agama tersebut itu perjalanan sejarahnya gimana? Mereka terbukti toleran atau tidak toleran. Nah, itu kita bisa buktikan dari situ. Baru kita bisa mengklaim bahwa sebuah ajaran agama ini toleran atau intoleran gitu. Kalau sekedar nuduh kan mudah saja. Makanya itu. Terus gimana, Ustaz, untuk membuktikan bahwa tadi kan Islam nih dituduh intoleran nih? Ya, baik. Kita bahas Islam dulu ya, Islam supaya dulu. nanti kita compare dengan ajaran agama lain misalnya gitu. Nah, ini Islam itu dari asal namanya kan, itu dia sudah salam, damai kan gitu ya. Berarti memang Islam itu mengendaki kedamaian kan. Islam nggak mau ribut sebenarnya kan, itu dia. Nah, artinya secara definisi dari nama agamanya saja sudah bisa disebut toleran. Bagaimana ajaran agamanya? Nah, ini kan di dalam Al-Baqarah itu Allah berfirman, simpel saja sih kata Allah itu, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Nah, nggak ada paksaan. Iya, berarti kan ini kan sudah jelas bukti ya, Iya. bahwa secara prinsip ajaran Islam itu ya sangat toleran. Karena kita nggak akan memaksakan orang lain masuk ke agama kita. Kalau mau masuk ya monggo, alhamdulillah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, bebas kan gitu. Iya, ya itu. Artinya secara prinsip itu sudah sangat toleran banget. Nah sekarang, apakah itu hanya berhenti di aspek teori saja, atau wacana saja, atau secara dalil saja? Bagaimana prakteknya? Dalam perjalanan panjang umat Islam,
itu kita akan menemukan praktek toleransi itu Kita ngomongin sejarah. dalam setiap masa. Dan orang pertama yang melakukan adalah Nabi kita yang tercinta, yaitu Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau kita lihat sirah Nabawiyah itu, Bang Udik, beliau kan ketika hijrah ke Madinah, diangkat menjadi pemimpin Madinah, Iya. beliau itu kan mendapati masyarakat Madinah nggak Islam semua. Memang kaum Ansor itu Muslim, ya. Tapi ternyata ada orang-orang musyrik yang lain. Ada suku-suku yang lain yang belum menerima Islam, dan ada orang-orang Yahudi. Yahudi. Nah, ini dia. Ini kan jelas secara apa? Secara keyakinan Iya. beda dong dengan Islam, kan gitu ya. Oh, kita nyembah Allah, mereka nyembah selain Allah. Ini kan jelas sebuah apa pertentangan antara keyakinan kita dengan keyakinan selain Islam. Beliau sebagai pemimpin saat itu, beliau punya kuasa kan, mau memaksakan gitu ya, atau mau mengusir kan gitu ya, atau dalam tanda kutip kalau nggak mau nurut ya, Diperangi. iya diperangi. Ya, ini kan itu. Seandainya langkah itu yang beliau ambil kan gitu ya, itu mungkin sebagai pemimpin itu dianggap wajar saat itu, ya. Tetapi ternyata enggak. Beliau malah ngajak masyarakat Madinah yang berbeda itu untuk membuat sebuah kesepakatan. Nah, ini menurut sejarawan sih, kesepakatannya itu disebut sebagai the first written constitution in the world. Jadi konstitusi tertulis pertama di dunia itu pertama kali yang buat Rasulullah. Iya, jadi ada perjanjian, ada kesepakatan. Ada namanya nih, Ustaz. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama Sohifatul Madinah, Piagam Madinah. Nah, ada 47 pasal kalau nggak salah itu, Bang Udik. Yang menarik, 30 pasal itu bicara tentang orang-orang Yahudi, mengakui eksistensi agama Yahudi. Kalau kita lihat ya bunyi-bunyi pasalnya itu. Toleransi sekali. Iya jelas. Ini. Nah, salah satunya itu adalah begini. Wa inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Masya Allah. Waduh, ini jangan repot-repot dong, Lagi Masya terpotong Allah. ini. Iya, Masya Allah. Ini memang apa teman baik kita sedang ada di apa Resto Uduk-Udik gitu ya. Ya. Belum jadi resto. Ini suasananya alam. Iya, suasana alam. Pengennya sih di gunung, Ustaz. Benar, Tapi apa adanya kan. Ini Iya. namanya Resto Uduk-Udik ya. Kita Belum. lanjutkan, Ustaz. belum ada. Tapi itu bukan nasi uduk ya? Ini belum. nanti nasi uduknya Oh, nanti. nanti. Iya, ini masih pisang coklat. Bisa coklat, Salah satu Masya produk dari Allah. uduk-udik juga. Aduh. Baik, jadi segera follow aja Instagramnya Uduk-Udik ya. Bisa. Jadi iya. Dot spesial nasi uduk. Wah, Masya Allah, itu buat teman baik gitu. Iya. Nah, baik. Kalau kita kembali ke tadi. Jadi ada pasal bunyinya gini. Wa inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Orang-orang Yahudi bani Auf itu satu umat dengan orang-orang yang beriman. Loh. Lil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum. Bagi orang Yahudi agama mereka, bagi orang Islam agama mereka. Loh, berarti kan gini, agama Yahudi walaupun bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi diakui dan diberikan hak oleh Rasul supaya mereka menjalankan ajaran ibadahnya tanpa ada gangguan sama sekali. Hingga dalam sejarah kita lihat orang-orang Yahudi malah berkembang sepasca kesepakatan itu. Iya. Mereka juga intinya mendapatkan kelonggaran. Jelas, mereka malah maju tempat ibadahnya, ajaran agamanya, anak-anaknya Yahudi dididik dengan ajaran Yahudi tanpa ada gangguan. Tanpa ada gangguan. Padahal berbeda loh keyakinan dengan kita kan pasti kan, iya. Tapi itulah dia, inilah Islam. Ya. Dan pada saat itu pasar-pasar Yahudi Oh jelas, bertumbuh. iya. Jadi mereka tumbuh dan ini bagian dalam bahwa kita hormati keyakinan mereka. Itulah toleran Islam. Iya, nggak bisa dong masa Islam dianggap apa intoleran gitu ya. Nah, Melihat Islam, lihatlah nabinya. iya jelas, benar. Iya. Bagaimana praktek itu? Bagaimana praktek Nabi dan para Masya sahabat Allah. Iya, melaksanakan benar. itu. Nah, gini Ustaz. Tadi kita ngomongin Piagam Madinah. Mm-mm. Nah, dengar-dengar nih yang menjadi spirit kemerdekaan bangsa kita, salah satunya adalah Piagam Madinah tadi. Oh iya. Oh iya benar. Ya, ini kita harus sambungkan memang Bang Udik. Benar. Jadi kan gini, Indonesia ketika merdeka, kita kan terdiri dari berbagai macam suku bangsa kan gitu ya. Pulaunya aja udah ribuan ya kan. Ini menarik ya. Nah, masing-masing founding father, bapak-bapak bangsa kita itu
mereka ingin mendirikan negara Indonesia dengan ideologi atau dasar negara tertentu. Jadi itu ceritanya itu malah debat keras tuh mereka, masing-masing perwakilan debat keras tuh di sidang BPUPK itu, ya kan, saling adu argumen gitu ya, biasalah gitu ya. Ada yang pengen Indonesia tegak dengan negara sebagai negara ini, gitu. Ada yang pengen sebagai negara agama, sebagai negara nasional, macam-macam. Nah, untuk menjembatani itu, Bung Karno akhirnya membentuk Panitia 9. Jadi masing-masing perwakilan itu dari 4 orang dari kalangan Islam nasionalis, 4 orang dari kalangan nasionalis Islam. Bedanya begini, yang Islam nasionalis pengennya Islam yang lebih dulu. Kalau yang nasionalis Islam pengennya nggak usah pakai bawa nama Islam kan gitu. Nah, kemudian satu dari Kristen. Nah, Panitia 9 akhirnya menyepakati sebuah kesepakatan antara semua bapak-bapak bangsa, elemen bangsa, dengan nama muncullah The Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Nah, itu spirit dari Piagam Madinah itu, Masya Allah. Gini Mas, itu kalau kita lanjutkan ceritanya ya, itu 22 Juni 45 ditandatangani sebuah kesepakatan bahwa nomor satunya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Iya. Nah, ini kalau kita lanjutkan ceritanya, Mang, ternyata 22 Juni 45 itu disepakati sama Panitia 9 itu. Panitia 9 ya? Yang Jakarta Charter itu muncul, kemudian bunyinya, isinya sila pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi setiap pemeluknya. Nah, iya. Itu ya? Iya, itu sila pertama itu kemudian ditanyakan kepada wakil dari Kristen, A.A. Maramis namanya. Gimana menurutmu tentang sila pertama ini? Setuju nggak? Dia jawab, 200% saya setuju. 200% saya setuju. Iya, betul setuju. Karena kan ini untuk umat Islam. Betul, itu dia. Kewajibannya. Iya, kami umat Kristiani nggak wajib mengikuti itu. Sepakat, tanda tangan semua. Ini semua ada notulen-notulennya, semua ada tertulis. Semua tanda tangan, sepakat gitu. Iya, jadi ini yang dibawa untuk kita menjelang proklamasi kemerdekaan. Jadi tanggal 17 Agustus tahun 45 kita masih pakai ini. Piagam Jakarta yang ini, iya. Besoknya 18 Agustus 7 kata ini baru kemudian berubah menjadi 3 kata. Nah, itu mulanya gimana nih? Nah, itu ada ceritanya, tapi kayaknya itu nggak perlu kita bahas, iya. Nggak perlu kita bahas, iya. Tapi paling nggak itulah bentuk toleransi yang besar dari umat Islam Indonesia juga, iya. Karena saat itu umat Islam Indonesia 90% loh. Mayoritas dari 60 juta rakyat Indonesia saat itu tahun 45. Dan bisa saja kan umat Islam kemudian mengklaim atau minta supaya menggunakan asas Islam, ya. Tapi karena bentuk toleransi kita, ya. Bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Itulah Islam itu damai, toleran, itu ya. Jadi agak lucu kalau dianggap intoleran itu agak lucu memang. Terus gini, Seth. Gimana, Seth, dengan ajaran yang lain? Nah, misalnya kita lihat agama Kristen gitu ya, misalnya ini ketika tahun 1492 ketika benteng terakhir umat Islam di Granada Spanyol itu takluk, ya. Granada Spanyol, Andalus dulu namanya Andalus, iya. Ratu Isabel sama Raja Ferdinand itu. Spanyol, Andalus. Kan kita kan umat Islam pernah di Spanyol 800 tahun, Bang, ya kan? Iya, tapi ya itu hilang. Nah, itu ada sejarahnya juga. Ini makanya kita mau ceritain. Ketika diserbu terakhir, benteng terakhir takluk. Nah, Raja Ferdinand sama Ratu Isabel itu mengeluarkan Edict of Expel, surat perintah pengusiran. Jadi umat Islam itu dikasih 3 pilihan. Masuk Kristen, kalau nggak mau keluar dari Spanyol, nggak boleh bawa harta benda. Kalau nggak mau juga yang nomor 2, maka harus dibunuh. Jadi saat itu ratusan ribu kaum muslimin banyak yang murtad, ya,
atau keluar dari Spanyol atau pura-pura masuk Kristen. Tapi begitu ketahuan, mereka mendapatkan sebuah pengadilan yang nggak ada rasa adilnya. Itu terkenal dalam sejarah namanya pengadilan inkuisisi. Jadi misalnya teman baik coba aja browsing ya di Google gitu, inkuisisi, lihat yang gambar-gambar tuh, itu pengadilan yang penyiksaan sebenarnya. Kata itu inkuisisi itu ya, itu dia. Nah ini kan apa? Ya, ini kan jelas bukan bentuk toleran dong, ya kan? Ini kan intoleran. Itu di Spanyol. Misalnya di Palestina sekarang, di Baitul Maqdis, di Al-Quds, sekitar tahun 1099 ya kalau saya tidak salah itu. Nah, ketika mereka menyerbu Baitul Maqdis, Al-Quds, itu mereka membantai semua kaum muslimin. Sehingga sejarawan mereka yang ngomong ya, itu sampai genangan darah itu mencapai mata kaki mereka, pasukan salib itu, ya kan? Yang bersembunyi di Masjid Al-Aqsa juga dibantai itu. Ini yang ngomong sejarawan mereka, kita nggak ngomong, ini mereka sendiri yang mengatakan seperti itu. Iya, ini bisa dilihat sih sebenarnya, gampang lah itu, lihat di YouTube atau lihat banyak bukti ya sekarang itu. Jadi ini bukan klaim omong kosong saja, enggak. Berarti kebalikan dengan pada saat sahabat Umar Betul. membebaskan Al-Quds dan Salahuddin Al-Ayyubi untuk yang kedua kalinya membebaskan lagi. Jadi gini, Khalifah Umar pertama membebaskan, ya kan? Ini kalau kita flashback ya ke belakang, awal Khalifah Umar membebaskan itu uskup patriark ketika itu mengantar Khalifah Umar keliling Al-Quds, azan duhur berkumandang, kemudian ditawari sholat di gereja makam suci. Khalifah Umar nggak mau. Alasan beliau gini, kalau saya sekarang sholat di sini, nanti orang yang akan datang setelahku akan menganggap, akan merubah tempat ini jadi masjid, gitu. Sehingga aku nggak mau sholat di situ. Akhirnya beliau malah nyari peninggalan kuilnya Nabi Sulaiman yang sudah jadi kandang kuda. Sholatnya di situ, membiarkan. Iya. Dan sampai hari ini gereja makam suci tetap ada. Tetap berdiri untuk ibadah umat Kristiani. Dan yang jaga kuncinya itu, kalau lihat teman-teman yang di Palestina, yang jaga kuncinya itu adalah keluarga muslimin yang turun-temurun diamanai oleh Khalifah Umar untuk menjaga itu. Jangan sampai bayangkan mengalami kezoliman. Betul. Ya. Nah itu kan jelas, ini kan bentuk toleran. Zionis yang justru. Nah iya, itu jelas. Nah sama Salahuddin juga begitu. Ketika Salahuddin membebaskan setelah diserbu oleh pasukan salib yang pertama itu sama. Salahuddin juga tidak membantai. Makan membiarkan. Kan intinya begini, la ikraha fiddin. Kalau mau masuk Islam, silakan. Ya. Tapi kalau misalnya nggak mau, juga nggak apa-apa. Nggak mau pilihannya dua. Mau pergi dari wilayah ini diantar sampai tempat tujuan, atau mau tinggal bersama, hidup damai, nggak apa-apa. Nanti tinggal bayar jizyah saja, bayar pajak gitu saja. Inilah bentuk toleran. Karena prinsip kita tadi itu tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam. Iya. Ini Salahuddin nih, gambar Salahuddin ya. Ini Salahuddinnya di sini saya sampai lupa itu ya. Itu dia Bang Udik ya. Jadi memang ya itulah dalam sejarah. Nah, kalau saya baca di kitab ulangan ya, pasal 13 ayat 15 tuh kalau saya nggak salah, itu sepertinya memang ada ajakan untuk membantai di dalam Bible itu. Ya, ini mungkin perlu ditafsirkan lagi lah ya, tapi memang ada ayat-ayat yang sepertinya itu sifatnya malah intoleran. Ya, kitab ulangan pasal 13 ayat 15 itu kalau nggak salah, yang gitu ya. Itu dia. Ini yang kemudian kan artinya lah kalau begini kan siapa yang toleran, siapa yang intoleran itu. Dan jelas ini beda dengan Islam dong, ya kan? Islam secara prinsip dan secara sejarah ya seperti itu kita, sangat toleran. Ya. Jadi juga tidak dibenarkan bagi pemeluk agama Islam yang itu kan ini ada oknum Ustaz ya, pemahaman masing-masing dari seorang muslim itu kan berbeda-beda. Itu juga nggak dibenarkan kalau dia bertindak intoleran. Betul. Memaksakan kehendak, kemudian mencegah orang lain beribadah. Jadi nggak boleh, tidak dibenarkan Ustaz ya. Nggak boleh. Nabi dan para sahabat membiarkan dan memberikan keleluasaan untuk beribadah. Selama hidup damai. Selama hidup damai. Iya. Kalau mereka nggak mau damai ya kita kan nggak diem aja. Selain itu Ustaz, ini kan tadi kita ngebahas yang beragama Ustaz ya.
gimana dengan yang komunis? nggak beragama ya? Nggak beragama ini. Komunis ini ya? Iya, komunis ini. Atau ateis lah, seperti Iya, itu ya. memang komunis ateis ini Iya, ya, iya. memang. Kita perlu pahami juga bahwa kan tokoh-tokoh komunis itu kan Karl Marx ya, Stalin, Lenin gitu ya. Ini kalau nggak salah Lenin tuh pernah ngomong, ini tercatat dalam karya-karyanya ya. Lenin tuh bilang gini sebenarnya, tidak ada masalah kalau apa seperempat manusia di dunia ini komunis. Apa yang 3/4-nya itu kita bantai, nggak ada masalah. Selama ideologi komunis itu bisa berkembang, gitu, bisa menjadi ideologi manusia. Jadi untuk memaksakan ideologi komunis ini, dia nggak ada masalah membantai orang, gitu, membunuh orang. Nah ini kemudian diterjemahkan sama Mao Zedong. Mao Zedong itu dari tahun 47 sampai 76 untuk memaksakan ideologi komunisnya. Mao Zedong ini sudah membantai 50 juta rakyatnya sendiri. 50 juta, dan jumlah itu lebih banyak loh daripada jumlah korban perang dunia 1, 2 dan yang sebagainya itu ya. Bahkan mungkin sepanjang sejarah. Sepanjang sejarah dia paling banyak itu. Nah ini karena doktrin komunis begitu, sangat intoleran. Apalagi kita tarik ke sejarah negara kita tercinta Indonesia. Kedua kali PKI itu memberontak. Tahun 65 Dewan Jenderal memang. Tahun 48 itu kan umat Islam yang dibantai. Kiai, santri, ulama, iya pesantren ya kan. Itu kan sampai endi kiai ini gitu. Itu kata-kata mereka itu kan. Gelem melo PKI ora, ya. Nek gak gelem bele ae nah. Gitu. Jadi kita melihat sejarah itu Madiun terutama itu ya, lihat saja itu ya. Jadi mereka sangat intoleran. Jadi kalau kita mau bandingkan antara Islam, Kristen dan komunis ya, secara prinsip ajaran agama dan sejarah sepanjang perjalanan agama, ternyata Islam yang paling toleran. Pak Islam yang paling toleran. Kita, iya, benar. Atau intinya jadikan agama yang paling tidak toleran, iya. Padahal yang saat ini masih mengalami penjajahan, salah satunya adalah Palestina yang mayoritas Muslim. Muslim sama Zionis, ya. Uighur. Kemudian Uighur. Kemudian yang di Cina. Uighur. Kamboja. Mana? Myanmar. Rohingya. Iya. Terus yang di Suriah juga. Jadi itu yang tidak diekspos ya oleh dunia. Bahwasanya saat ini Muslim itu masih banyak mengalami kejadian-kejadian intoleransi. Benar. Bahkan bukan mereka yang mengawali itu. Iya. Mereka hanya mempertahankan haknya. Benar. Jadi mungkin kita akan benar. Tapi tetap mengudik kita harus batasi. Kita toleran. Tapi tetap ada batasnya. Ada batasnya. Ini mesti ada. Iya. Apa batasan-batasan itu? Waduh, ini udah muncul ini. Jangan lama-lama kita bahas. Iya. Kita harus betul. Kita harus menikmati ini. Nasi uduk-udik dulu. Dari Mang Udik ini ya, Masya Allah. Ini bisa didapetin di Grab sama GoFood. Oh iya? Oh Masya Allah. Jadi kita tinggal di rumah saja ya? Tinggal di rumah aja. Atau bisa pesan ke hotline. Online ya? 081 2345 09191. Atau follow DM aja Instagram dari udukudik.spesial nasi uduk. Udukudik.spesial nasi uduk. Masya Allah. Teman baik harus nyobain ini ya. Harus nyobain ini ya. Jadi untuk segmen berikutnya, episode berikutnya kita bahas batasan toleransi. Harus. Jadi kita toleran, tapi jangan kebablasan. Batasannya apa? Insya Allah setelah sarapan ini ya, nasi uduk-udik ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya teman baik dapat info terbaru dari channel teman baik. Kita pamit dulu Ustaz ya. Siap. Sambil sarapan. Siap. Teman baik pamit. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.